Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Afnirianti. Saya dari Prodi Ketiga Keperawatan Belitung. Di sini saya akan melakukan bagaimana cara pertolongan pertama pada permasalahan trauma toraks di luar rumah sakit. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai open pneumotoraks. Jadi, open pneumotoraksnya ini adalah adanya luka pada dinding dada yang menghisap pada saat inspirasi atau sucking chest wound. Jadi, hal ini dapat terjadi akibat adanya trauma tajam sehingga ada hubungan udara luar dengan rongga pleura. Langkah awal untuk penanganan kasus ini adalah menutup luka dengan menggunakan kasa steril yang dilapisi dengan aluminium foil atau bahan yang kedap udara dan diplester pada 3 sisinya. Setelah itu, segeralah kolaborasi untuk pemasangan chest tube atau segera dibawa ke pelayanan kesehatan sekitar. Nah, jika kita menemukan korban di jalan raya, kita bisa menolong dengan menggunakan alat-alat yang seadanya. Seperti kita menggunakan tisu, kemudian untuk plester bisa kita ganti dengan isolasi, dan sarung tangan kita ganti dengan menggunakan kantung kresek. Menemukan korban di jalan raya dengan ada luka pneumotoraks, maka yang pertama kita harus memproteksi diri dulu. Yang pertama kita akan memakai handscoon. Karena kita tidak ada handscoon di jalan raya, maka kita gunakan alat seadanya seperti menggunakan kantong plastik. Kemudian kita kaji dulu airway-nya dengan cara melihat jalan nafas, yaitu dengan buka mulut. Setelah itu kita kaji breathing-nya, yaitu dengan cara look, listen, and feel. Setelah itu kita inspeksi pada daerah luka. Di sini ada luka terbuka, yaitu di atas papila ranae. Maka yang pertama kita tutup area luka menggunakan tisu. Karena kita tidak mempunyai kasa steril. Kemudian kita tutup kasa menggunakan plester. Karena kita tidak mempunyai plester, maka kita gunakan isolasi. Nah, inilah gambaran dari kasa 3 sisi. Jadi, plesternya dari sisi sini, di sini, dan di sini. Dan di sisi sini tidak kita plester. Kemudian yang kedua ada tension pneumotoraks, yaitu merupakan akumulasi udara yang terperangkap di dalam rongga pleura akibat terjadinya kebocoran udara dari paru-paru atau dinding toraks yang tidak mempunyai suatu celah untuk keluar, sehingga memicu terjadinya paru-paru menjadi kolaps dan mediastinum terdorong ke arah berlawanan. Untuk ciri khasnya yaitu adanya distensi vena jugularis, kemudian kontralateral trakea, dan hipersonor. Kemudian jika kita menemukan korban di jalan dengan ciri-ciri seperti tersebut, maka ada baiknya langsung kita bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat, karena pengelolaannya adalah mengurangi tekanan udara di intrapleura dengan cara memasang needle torakosintesis atau pasang jarum dekompresi pada ICS kedua midclavicular, serta juga berkolaborasi untuk pemasangan chest tube.
Kemudian untuk yang ketiga ada hematotoraks masif atau pendarahan di rongga torak. Nah, hematotoraks masif ini sering terjadi akibat luka tembus yang merobek pembuluh darah sistemik, tetapi dapat terjadi akibat akumulasi darah secara cepat pada rongga pleura lebih dari yaitu 200 cc per jam atau lebih dari 1500 cc atau sepertiga dari volume darah. Kemudian dengan terjadinya pendarahan maka akan disertai dengan adanya hipoksia, sehingga kita bisa mengetahui apakah korban pendarahan masif atau tidak jika korban sudah terpasang chest tube. Pada pemeriksaan maka akan didapatkan tanda-tanda adanya suara hemitoraks yang dullness, redup atau peka. Untuk penata laksanaan awal ketika pra-hospital atau pra-rumah sakit, satu-satunya adalah dengan mengganti cairan yang hilang dengan pemasangan infus jalur intravena dengan cairan kristaloid tetesan cepat, kemudian segera kirimkan ke rumah sakit, dan transfusi darah harus segera diberikan dengan harapan jiwa masih dapat diselamatkan. Kemudian dilakukan pemasangan chest tube di ICS 456 mid axilla. Kemudian juga dilakukan dengan tindakan cepat untuk dilakukan torakotomi. Kemudian yang keempat ada flail chest atau patah tulang iga multiple. Nah, ini terdapat segmen tulang yang bebas, kemudian menimbulkan gerakan secara berlawanan dengan dinding dada yang lain pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Nah, ini akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat sehingga penderita malas untuk bernapas. Nah, untuk ciri-cirinya itu adalah penapasan paradoksal. Kemudian apabila dalam keadaan sesak napas berat dimungkinkan untuk pemasangan airway definitif atau intubasi, kemudian diberikan oksigenasi. Kemudian yang kelima ada tamponade jantung. Nah, cedera toraks yang akan mempengaruhi sirkulasi dan harus ditemukan pada primer super adalah hematotoraks masif dan tamponade jantung. Karena walaupun penderita tidak dalam keadaan sesak, namun kasus yang sering terjadi pada penderita adalah dalam keadaan shock. Sedangkan penyebab paling sering adalah karena luka tajam pada jantung, walau sebetulnya trauma tumpul juga dapat sebagai penyebab. Kemudian sehingga darah terkumpul pada rongga perikardium sehingga mendorong organ jantung, maka kontraksi jantung akan terganggu, kemudian sehingga akan mengakibatkan stroke, volume menurun hingga terjadilah shock. Nah, tanda-tandanya dari tamponade jantung ini adanya distensi vena jugularis serta sesak napas. Kemudian suara jantungnya menjauh, nadi cepat, dangkal dan kecil. Kemudian pelebaran vena jugularis. Kemudian tindakan untuk mengatasi tamponade jantung harus melakukan kolaborasi untuk tindakan perikardiosintesis. Jadi jika kita menemukan korban di jalan atau di luar rumah sakit, maka sebaiknya langsung kita rujuk ke rumah sakit atau kita kirim ke pelayanan kesehatan terdekat. Sekian penjelasan saya tentang pertolongan pertama pada pasien di luar rumah sakit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.